Halo guys, jumpa lagi dengan gue di vlog Bangke. Ini adalah tanggal 1 Januari 2025, jadi selamat tahun baru untuk semua teman-teman pelari. Semoga tahun 2025 ini menjadi tahun yang penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita, dan pastinya harapan. Alright, gue nggak nge-script konten kali ini, gue cuma pengen cerita free talking aja mengenai apa sih ini kira-kira ini 2025, kira-kira bakal kayak gimana nih, dari beberapa perspektif. Gue akan mulai dengan yang pertama mungkin dari race. Ini yang paling menarik nih. Buat race, menurut gue bakal makin banyak, bakal makin menjamur, ada di mana-mana, akan jadi nationwide. Seharusnya, karena ini mungkin sudah tahun kelima ya, awal tahun kelima. Anggap aja kalau pandemik itu kemarin kan yang men-trigger dunia lari, jadi makin rame, orang jadi semua lari. Nah, ini udah masuk ke tahun kelima, sepertinya para teman-teman pelari ini sudah makin lebih kritis nih gitu. Tahun kemarin menurut gue sudah jadi puncaknya, sudah jadi peaknya lah gitu. Orang udah bisa ngelihat berbagai macam race, bahkan beberapa major event. Gue akan sebut aja langsung Pocari Sweat. Sampai hari ini tuh jadi perdebatan, jadi cerita yang seru lah gitu. Gimana kemarin eventnya gitu. Silakan teman-teman yang ikut tulis dalam komentar kira-kira kayak gimana sih PSRI kemarin tuh. Ya bagusnya adalah ya jadinya semua race organizer akan lebih hati-hati lah gitu. Tetap respect akan jadi gimmick, of course, karena yang namanya pelari-pelari baru itu akan semakin banyak jadinya tahun ini pasti akan berdatangan. Dan ya salah satu pemikatnya of course ya kalau nggak respect ya jersey gitu. Medali, gue ngelihat makin kesini ya medali cuma end up di foto terakhir and then digantung lah gitu ya. Ada aja sih yang bilang memang medalinya jelek, medalinya desainnya kurang begini, tapi itu bagi gue itu adalah nitpicky aja lah. Beberapa race organizer gede, ini tentunya akan jadi beban. BTN Jakem sudah mulai launch early bird, Binloop juga sudah mulai ada early birdnya, kemudian Maybank, Instagram juga udah mulai aktif. Ya mereka mulai ngelihat pasar lah, mulai ngelihat market kira-kira gimana nih tahun 2025 nih. So it will be an exciting years untuk 2025 dari sisi race nih. Kemudian yang kedua dari sisi komunitas. Nah, kalau komunitas sih menurut gua bakal makin banyak ya. Jawabannya obviously bakal makin banyak. Tapi yang pasti komunitas akan makin mature. Drama akan tetap ada yang namanya komunitas. Dan orang akan lebih sering ganti-ganti lah istilahnya. Gue gimana ngebayanginnya ya. Cuman keterikatan dalam komunitas mungkin gak akan ada lagi gitu. Jadi misalnya gue pengen lari gitu hari Jumat ya, gue akan ikut komunitas larian.id gitu. Tapi kalau misalnya hari Minggu, gue mungkin akan ikut komunitas yang lain, RPC Indo misalnya. Jadi ada keterikatan, tapi ya orang akan lebih pengen kayak community hopping aja jadinya gitu. Dia mungkin akan stay di satu komunitas, tapi yang nggak nutup untuk dia bisa ikut gabung dengan social run, social event di komunitas yang lain. Akan lebih exciting, dan gue sebenarnya berharap pengen denger cerita komunitas di daerah sebenarnya. Mungkin boleh ya tulis di kolom komentar atau follow Instagram gue @bangkei1 @bangkei1. Tulis di kolom komentar, share Instagram komunitas kalian, nanti biar gue follow. Yang ketiga mungkin dari sisi apparel. Apparel nih di kuartal 4 2024 kemarin gue lihat makin bertumbuh, makin berkembang, dan ada beberapa brand yang gue note, mungkin bukan ada sih, cuman 1-2 sih sebenarnya yang mulai coba meleverage market positioningnya gitu. Jadi kalau kita bicara jersey lokal itu kan sebenarnya kita bicara di range 100 ribuan sampai 200-an, 300 mentok gitu. Udah mulai ada kelihatan beberapa brand yang naruh di price point 500 ribuan. Tapi memang begitu gue lihat lebih lanjut dan tanya-tanya sana sini, memang ini beda kelasnya gitu. Ini memang jersey yang lebih premium lah. Kalau gue harus nyebut merek Soar atau CSK ya mungkin kualitas bahannya sudah sampai situlah. Which menurut gue ini mungkin yang gue tunggu-tunggu sebenarnya ya. Jadi istilahnya gini, lokal brand, tapi ya kalau gue hanya end up dengan jersey yang materialnya itu aja atau hanya ngandalin desain aja, kayaknya ya bosan lah gitu. Jadi kalau memang mulai ada premium jersey lokal,
ya harusnya sih bakal makin seru ya gitu. Gue jadi nggak perlu spend uang jutaan gitu. Sebelum gue lanjut, jangan lupa untuk klik follow, like, and share, dan subscribe tentunya konten yang ada di channel YouTube Bangke ini, agar gue juga makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Kita lanjut. Apalagi tadi? Race udah, komunitas udah, jersey. Oh ya, mungkin yang juga menarik ya di tahun 2025 ini adalah karena tadi brand-brand jersey atau apparel itu makin banyak, gue pengennya tuh ngeliat mereka itu mulai membuat community sebetulnya gitu. Bukan berarti harus komunitas yang pakai baju Volt and Fast gitu, tapi ya mereka sudah bisa mulai join dengan training club, mulai bisa join dengan klub lari untuk ya sebagai engagement, sebagai introduction ya untuk meningkatkan exposure gitu. Dan harusnya ya dengan kualitas yang bagus ya dipakai untuk latihan, dipakai untuk kompetisi, ya akan lebih terasa gitu manfaatnya kalau mereka gabung atau membuat komunitas lari. Lanjut sepatu ini tough sih menurut gue ya, karena kalau dibilang produsen sepatu lari di Indonesia saat ini udah makin bagus, sudah makin berkembang banget. Beberapa brand-brand sudah go internasional gitu. Ortus 8 misalnya, itu sudah di-notice sampai ke luar negeri gitu. Brand-brand lain seperti Mills Running, kemudian 910 sudah mulai lebih aktif, sudah mulai lebih agresif memasarkan produk-produknya. Gua more than excited untuk lihat tahun ini gimana caranya produsen sepatu lari, brand-brand sepatu lari ini memberikan fitur over design lah istilahnya gitu. Jadi ya kembali lagi gitu. Teman-teman pelari ini udah makin pintar. Teman-teman pelari ini sudah ikut coaching, sudah baca artikel. Of course mereka akan lebih demanding. Of course sepatu lari yang empuk aja nggak cukup, yang cuma nyaman aja nggak cukup. Mungkin nanti kedepannya tali sepatu juga jadi urusan. Itu kira-kira yang bakal jadi satu hal yang krusial nih. Pada saat masyarakat lari ini sudah makin mature, bagaimana caranya proses sepatu lari mulai bisa mensuplai sepatu lari yang memang dibutuhkan oleh teman-teman pelari. Dan mungkin yang terakhir, kalau gue mesti bilang 2025 ini akan jadi tahun puncak dari dunia lari ya, 5 tahun akan jadi tahun kelima. Ini akan jadi tahun puncak dari dunia lari di Indonesia, akan jadi sangat-sangat mature, akan lebih segregated. Ya yang namanya drama pasti akan selalu ada di klub manapun. Apapun yang jadi hobi itu pastilah bakal ada dramanya, bakal ada dinamikanya. Kalau kalian juga ngikutin di thread, dan kan juga bisa follow threads gue dengan akun threads yang sama @bangke1. Ya macem-macem responnya gitu. Ada yang baru lari tapi bikin komen. Bagi gue itu nggak apa-apa. Itu adalah salah satu proses pembelajaran. Jadi kalau kita bicara pelarinya sendiri 2025 tentunya ya akan makin banyak. Yang mature akan makin mature, yang baru lari akan jadi lebih sering lari. Dan yang gue harapkan sebenarnya kita ini yang sudah lama lari jangan bosan-bosan untuk membagi pengalaman lah gitu. Gue nggak mau bilang menggurui atau ngajarin lah. Kita share pengalaman kita aja gitu. Karena ya nggak ada yang lebih berharga daripada pengalaman. Dan kalau kita bagikan, dan gue itu orang yang nggak takut untuk ngebagiin pengalaman gue, agar teman-teman pelari di sekeliling gue ya makin berkembang, makin tahu cara lari yang benar, makin tahu cara milih gear yang benar, makin tahu cara milih pakaian yang benar, dan pastinya lari akan jadi hal yang lebih menyenangkan. Gue tetap pengen bahwa lari adalah olahraga yang sederhana, lari adalah olahraga yang menyenangkan. Jangan sampai apapun yang kalian temukan di sosial media, yang kalian baca di sosial media akan menjauhkan kalian dari the joyful of running, kegembiraan kalau kita berlari. Ini aja vlog pembuka di awal tahun dari Bangke. Silahkan tulis kolom komentar kira-kira apa yang bisa Bangke lakukan untuk mengembangkan channel ini. Apa yang pengen kalian tahu, apa yang pengen kalian tanya, silahkan tulis kolom komentar. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share semua konten di channel YouTube Bangke ini. Peace.